Ya, shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Oke, puji Tuhan, semuanya baik, semuanya sehat. Semuanya karena Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik. Nah, kita mulai. Kita bersama-sama naikkan pujian Bapa ku datang padamu. Yo, lipat tangan, tutup mata, kita nyanyi. Naikkan pujian Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Nantinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini boleh ada berkumpul bersama-sama di ruangan ini untuk sekolah minggu. Kami ada saat ini, kami sehat dan kuat, itu oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Maka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berserah. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi kakak mau sapa. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik ya semuanya. Nah, kalau kita udah menaikkan pujian penyembahan, kita harus menaikkan pujian sukacita. Kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri, ayo. Kita bernyanyi bersama-sama naikkan pujian sukacita setinggi-tingginya langit.
Semuanya bergerak. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. seindah-indah Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. sedalam-dalamnya Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. seindah Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oh, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, silakan duduk, boleh duduk. Kita mau memberikan persembahan. Yang petugas persembahan silakan maju ke depan. Esther dan Cecil. Doa persembahan Lukas. Silakan maju ke depan. Atsuna duduk ya. Oke, siap-siap ya. Nah, Lukas doa persembahan. Ayo Lukas. Doa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, saat ini kami ingin memberi persembahan, berkati agar persembahan kami diterima oleh-Mu ya Tuhan, amin. Oke, terima kasih Lukas untuk doanya. Nah, sambil kantong persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Happy Yaya. Jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Yaya. Happy Yaya, happy Yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Yaya. Jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke, yang mau kesaksian silakan kesaksian. Yo, yang mau kesaksian silakan. Oh, Atsuna mau kesaksian katanya. Ayo silakan Atsuna maju. Gantian ya. Siapa yang dulu?
Ayo siapa yang kesaksian dulu? Oh Cio, wis. Mantap Cio. Terus. Yang lain siap-siap ya setelah Cio ya. Happy ya ya ya. Oh pakai gitar. Oke, keren Cio. Terima kasih untuk kesaksiannya. Ayo ada lagi, siapa lagi? Oh Cecil, Cecil, Esther sama Shalom. Lagunya lagu apa? Yang lain duduk dulu ya, tenang ya. Yang lain tenang ya. Kita mau lihat teman-teman kesaksian dulu ya, oke? Iya. Duduk. Tuhan cinta semua. Cinta semua anak. Yesus cinta semua anak. Tuhan Yesus semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke, terima kasih. Cecil, Shalom. Ada lagi? Siapa? Oh, Karlen mau kesaksian. Oh, Karlen. Ayo Karlen.
Kudaki. Kudaki-daki. Kudaki-daki. Yang lain tenang dong. Yang lain tenang. Oke? Duduk. Kudaki-daki katanya. Iya, kenceng 1, 2, 3. Ayo, kudaki-daki ayo cepetan, buruan 1, 2, 3. Apa? 3, 4. Ya udah biar jajan. Ya cepetan. Yang kenceng dong. Yesus besertaku di kau ada di kau ada Yang kenceng dong, yang kenceng dong. di atas dan di bawah kau ada di surga kau ada di dunia kau ada karena engkaulah Yesusku. Makasih kakak. Makasih kakak. Biaya. Bukan. Kata mamaku. Selamat iya. Biaya. Selamat Pak Biaya. Gak usah. Selamat pagi, Bapak. Iya. Selamat pagi Bapak aja. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi selamat yang semalam memuji memuliakan Doa tiap mau tumbuh
Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Ya sana. Haleluya, 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 haleluya. Maka kita doa tiap hari, doa tiap hari, doa suci, doa tiap hari kalau tumbuh, kalau mau doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, nah kesaksian kita udah dulu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan, baru kesaksian lagi. Oke, jadi semuanya, ayo duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata. Kita mau mendengarkan cerita. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau naikkan pujian Yesus sayang padaku. Yo, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita sama-sama nyanyi ya. Yesus sayang, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lama, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lama, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku,
sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku, sayang padaku, Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yo, semuanya maju ke depan, nanti Pak Pendeta akan berdoa. Ayo semua ke sini. Semua ke depan, dekat-dekat Pak Pendeta sini. Ayo dekat-dekat Pak Pendeta sini. Ayo semua angkat tangannya. Angkat tangannya. Angkat tangannya ya, Pak Pendeta doakan ya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, yang berkuasa atas bumi dan surga. Aku mohon kasih anugerah Bapa memberkati hidupku. Kasih setia Tuhan Yesus memagari aku. Tubuh, jiwa, dan rohku aku serahkan menjadi milik Tuhan, menjadi milik kerajaan Allah. Aku letakkan hidupku di bawah tangan Tuhan yang Maha Kuat. Aku percaya tubuhku, jiwaku, rohku bertumbuh-tumbuh sungguh amat baik. Aku sehat, aku sukacita, aku pintar, aku penuh kasih, muliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Aku diberkati, dikasihi oleh Tuhan, disediakan masa depan yang indah, penuh harapan. Aku dijauhkan dari yang jahat, dari pengaruh buruk dunia ini. Aku kudus, aku suci karena darah Yesus melepaskan aku dari kutuk dosa, dari kutuk maut. Rancangan Tuhan yang sungguh amat baik berlaku atasku dan rumahku. Mulai hari ini dan seterusnya, segala yang baik, segala yang mulia, segala yang patut dipuji, segala bentuk kebajikan berlaku atas hidupku. Berlaku atas hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa atasku, aku percaya. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati kalian semua ya. Ngantuk ya? Ngantuk ya?
C. Oke. Udah siap mendengarkan cerita? Udah siap mendengarkan cerita? Ayo. Ayo. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa sekali lagi. Siapa yang mau berdoa? Sini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ingin memulai firman-Mu, biarlah firman ini menjadi berkat dari awal, tengah, sampai akhir, dan berkati kakak yang cerita hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, sebelum kita memulai cerita pada hari ini, minggu lalu ceritanya tentang apa? Masuk dalam perapian, terus kebakar? Enggak. Yang cerita siapa? Kak Fani. Oke. Ini masih berkaitan. Ini ceritanya masih berkelanjutan. Mas Kris. Oke. Kita masih belajar dari kitab Daniel. Daniel, perjanjian lama apa perjanjian baru? Baru kali. Oh, lama. Oke. Perjanjian lama. Daniel 4. Daniel 4. Oke, Daniel 4. Kenapa nggak bawa Alkitab? Oke. Daniel 4. Karena ayatnya terlalu panjang, tugas kalian membaca kitab Daniel 4. Oke? Di rumah baca Daniel 4. Jadi kakak akan cerita dan kalian akan baca supaya kalian juga mengerti. Oke. Kakak dikasih tema sama Kak Yogi, yaitu Raja Nebukadnezar direndahkan oleh Allah. Oke. Siapa Raja Nebukadnezar? Raja dari mana? Babel, dari Babel. Benar. Nebukadnezar adalah raja Babel. Jadi, next Mas. Oke. Nebukadnezar ini adalah raja Babel. Judulnya Raja Nebukadnezar direndahkan oleh Allah. Judulnya dari Daniel 4. Oke. Nebukadnezar ini adalah raja yang berkuasa saat memerintah Babel. Nah, ceritanya pada waktu itu Babel menyerang bangsa Israel dan seluruh Israel dihancurkan oleh Babel. Dan orang-orang yang berhikmat, orang-orang muda diangkut semua ke Babel. Salah satunya Sadrak, Mesak, dan Abednego serta Daniel. Itu keseluruhan dari 1 sampai 37. Nanti kamu baca di rumah ya. Nah, 37. Oke. Nah, Nebukadnezar ini raja yang sangat berkuasa di Babel. Babel itu adalah kerajaan yang besar. Nebukadnezar adalah raja yang berkuasa pada waktu itu. Next Mas. Oke. Nah, pada suatu kali Nebukadnezar bermimpi. Dia raja yang berkuasa. Kekuasaannya sangat luar biasa, berjaya. Istananya cukup megah, kerajaannya megah.
Dan pada suatu hari dia bermimpi. Kira-kira apa ya mimpinya ya? Suatu malam Raja Nebukadnezar bermimpi tentang sebuah pohon yang sangat besar. Menurut kalian, mimpi pohon itu mimpi apa ya? Kesasar di hutan, tapi bukan. Dia bukan bermimpi kesasar di hutan, tapi dia bermimpi tentang sebuah pohon besar. Dia bermimpi. Nah, ketika dia bermimpi, kira-kira Nebukadnezar berpikir gak? Kira-kira apa ya maksud dari mimpinya ya? Berpikir atau biasa-biasa aja? Kalian kalau bermimpi biasa-biasa aja atau tanya sama mama atau tanya sama bapak? Aku mimpi buruk loh ma. Mimpinya dikejar-kejar hantu. Dikejar-kejar komodo. Tapi Nebukadnezar bermimpi. Wah, emang pernah? Nah, Nebukadnezar bermimpi tentang pohon besar. Next mas. Nah, nih. Mimpinya itu pohon itu menjulang sampai ke langit dan semua makhluk berlindung di bawahnya. Namun kemudian seorang malaikat datang dan berkata, "Tebanglah pohon itu, tetapi biarlah tunggulnya di tanah." Apa ya maksudnya ya? Dia bermimpi pohon besar, tapi tiba-tiba malaikat nyuruh potong. Disuruh potong. Siapa yang tahu kira-kira maksud mimpinya itu mimpi apa ya ini ya artinya ya? Kira-kira pohon besarnya itu siapa ya? Pohon besarnya Raja Nebukadnezar. Yakin? Kenapa dipotong? Tapi kan Babel itu kan disuruh Allah untuk menghancurkan Israel, menghukum salah satu bangsa yang dipakai Allah untuk menghukum, menghukum bangsa Israel. Nah kita lihat, yang ini nih, ini semua. Iya, itu semua. Nanti kamu baca ya. Iya, itu sampai sini. Oke? Nanti. Oke, kita lihat. Nah, dia memanggil semua orang bijak, yaitu orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum. Dia menceritakan nih kepada mereka, aku bermimpi loh, mimpiku ada pohon besar dan ada malaikat yang ingin memotong pohon itu. Kira-kira kamu tahu nggak arti dari mimpi itu? Kira-kira mereka kasih pengertian nggak? Enggak. Mereka tidak tahu artinya. Semua orang berilmu, semua para ahli-ahli jampi dan ahli-ahli nujum enggak tahu arti mimpinya. Kira-kira siapa nih yang tahu nih arti mimpinya? Yakin Daniel. Nah, terus akhirnya Daniel datang. Daniel datang nih dan dengan hati-hati berkata, pohon itu melambangkan Tuhan sendiri. Benar, pohon itu melambangkan Raja Nebukadnezar, raja yang besar, raja yang mempunyai kepemimpinan yang sangat luar biasa. Raja yang mempunyai istana yang megah. Itu Nebukadnezar. Tuhan akan merendahkan Tuhan karena kesombongan. Karena apa? Kesombongan. Jadi Tuhan ingin memotong
pohon itu melambangkan Tuhan ingin menghancurkan Raja Nebukadnezar. Tuhan ingin merendahkan Raja Nebukadnezar. Karena apa? Karena kesombongannya. Dia merasa bahwa segala sesuatu yang dipunyai dia itu punyanya sendiri dan dari kekuatannya sendiri. Tentu tidak, masih ada yang lebih besar dari Raja Nebukadnezar, yaitu Tuhan Allah. Babel dipakai Allah untuk menghancurkan bangsa Israel karena itu menjadi alat untuk menghukum bangsa Israel. Itu bukan karena kekuatan Nebukadnezar, bukan, tapi karena Allah yang memakai Babel untuk menghancurkan bangsa Israel. Kita lihat lagi. Tetapi bila Tuhan mau merendahkan diri, Allah akan memulihkan Tuhan. Kira-kira Nebukadnezar percaya nggak sama Daniel? Kira-kira percaya apa enggak nih? Kira-kira apa yang dikatakan oleh Daniel kepada Nebukadnezar dipercaya apa enggak? Yakin dipercaya? Dipercaya apa enggak? Percaya apa enggak? Kita lihat. Oke. Setahun kemudian raja berjalan di atas istananya dan berkata, "Bukankah Babel ini kubuat dengan kekuatanku yang besar dan untuk kemuliaanku sendiri?" Dia tidak percaya. Daniel tidak percaya. Nebukadnezar tidak percaya apa yang dikatakan oleh Daniel. Tetapi dia berpikir, dia berjalan-jalan di istananya, dia melihat kota Babel, dia melihat kerajaan Babel dan mengatakan, "Bukankah Babel ini kubuat dengan kekuatanku?" Begitu sombongnya dia mengatakan bahwa segala sesuatu dia buat dari kekuatannya sendiri dan kekuatanku yang besar dan untuk kemuliaanku sendiri. Dia mencari kemuliaannya sendiri. Dia ingin semua rakyat Babel menyembah kepada dia. Kalau kalian sudah mendengar cerita-cerita sebelumnya, kenapa Daniel dan teman-temannya kenapa Daniel dan teman-temannya dihukum? Nah, karena Daniel tidak mau menyembah kepada Nebukadnezar. Dia bilang bahwa aku percaya kepada Allahku, Allah Israel, dan aku tidak mau menyembah. Akhirnya Daniel dan teman-temannya dihukum. Daniel dilempar ke kandang singa dan enggak, yang perapian kan teman-temannya. Iya. Nah, itu. Dan Daniel dan teman-temannya tidak mau menyembah Nebukadnezar. Tetapi dengan kesombongannya dia mengatakan, "Bukankah Babel ini kubuat dengan kekuatanku?" Dia merasa bahwa segala sesuatu yang menjadi kepunyaannya sekarang itu dari kekuatannya sendiri. Saat itu juga terdengar suara dari langit, "Hai Nebukadnezar, kerajaanmu telah diambil darimu. Tuhan Allah sangat membenci orang yang sombong." Ya, orang yang sombong. Kamu mau nanti jatuh. Oke. Kalau kalian pernah dengar cerita peristiwa apa yang Tuhan hancurkan karena kesombongan? Ayo. Gomora bukan. Niniwe bukan. Peristiwa apa yang
Tuhan hancurkan menara Babel. Peter. Menara Babel. Iya, Menara Babel. Kalau kalian baca di Kejadian itu di awal-awal itu manusia membangun menara sampai ke langit. Dan tujuannya apa? Untuk mencari kemuliaannya sendiri. Dan Tuhan Allah tidak suka orang yang sombong. Oke. Nah, Nebukadnezar juga ini salah satunya nih. Nebukadnezar merasa bahwa segala sesuatu milik kepunyaannya itu dari kekuatannya sendiri. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, yang terjadi adalah Nebukadnezar diusir dari istananya. Ia hidup di padang seperti binatang. Kalau kalian baca nanti di Daniel 4 ini, kakak juga kaget. Wah, ternyata Nebukadnezar dihukum sama Allah. Makanannya rumput seperti lembu. Terus tidurnya di tempat terbuka, rambut dan kukunya tumbuh panjang. Seperti binatang. Nah, kalau kalian juga ingat, juga Menara Babel. Di saat sudah hampir tinggi, Tuhan menghancurkan semuanya, dicerai-beraikan. Nah, kalau Tuhan sudah marah, kalau Tuhan sudah tidak sesuai hidupnya sesuai kehendak Tuhan, akan kena hukuman. Nah, tuh lihat yang terjadi oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Karena dia merasa bahwa segala sesuatu yang menjadi miliknya, yang sudah ada, itu berasal dari kekuatannya. Oke, next. Masih ada lagi? Kita dulu. Mas? Gak bisa diklik? Oke. Nah, ketika Nebukadnezar menyadari kebesaran Allah, ia berkata, "Aku memuji dan memuliakan Raja Surga, karena segala perbuatannya benar dan adil." Saat itu juga pikirannya pulih dan ia menjadi raja kembali. Nebukadnezar belajar untuk rendah hati dan bersyukur. Nah, kalian baca bersama-sama di ayatnya ke-37. Kalian baca. Baca bersama-sama. Ayo, buka dulu. Daniel 4 ayat 37. Ayo. Ini akan menjadi ayat hafalan kalian. Ayo, siapa mau baca? Oke, baca. Daniel 4 ayat 37. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka adalah yang berlaku congkak. Oke. Wih, kalian kan udah kelas besar. Kan satu ayat. Nah, Nebukadnezar sadar bahwa Tuhan sanggup untuk merendahkan orang yang sombong. Nah, dan akhirnya Nebukadnezar memuji dan memuliakan Raja Surga, yaitu Allah Israel. Nah, dari cerita ini kira-kira
apa yang kalian dapat? Ah? Jangan sombong. Masih suka sombong di sini? Yakin? Sombong kali. Di sekolah mempunyai nilai bagus terus temannya nilainya jelek. Yakin? Terus punya banyak makanan, sombong, nggak mau berbagi. Yakin nggak sombong? Yakin nggak sombong? Selain sombong apa yang kalian dapat? Selain sombong apa yang kalian dapat? Rendah hati. Kalian harus rendah hati. Itu orang yang sombong. Kamu sombong apa enggak? Yakin kamu enggak sombong? Kalau kamu sombong kamu dihukum. Nah, pelajaran yang kita dapat yaitu kita enggak boleh sombong. Sombong terus enggak boleh sombong. Dan semua yang kita miliki berasal dari Allah. Kita harus bersyukur. Bersyukur. Dapat nilai bagus, bersyukur. Kalau nilai jelek, ya belajar lagi. Nah, terus dapat berkat, bersyukur. Ini kan Nebukadnezar bersyukur. Nebukadnezar kan di penjelasan kakak tadi, dia merasa bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu karena kekuatannya sendiri. Nah itu gak boleh itu. Gak boleh. Kita harus belajar untuk bersyukur. Pertama bersyukur, kedua jangan sombong. Jangan sombong dan rendah hati. Tiga itu. Bersyukur, jangan sombong dan harus rendah hati. Kalau dapat nilai bagus, temannya nggak dapat nilai bagus, nggak usah diejek, nggak usah dibully, tapi diajari, berbagi. Next mas. Oke. Ceritanya sampai dan sesuai yang kakak katakan bahwa ayat hafalannya buka Daniel 4 ayat 37. Ayolah. Nih, kakak dapat dari Kak Yogi seperti itu. Daniel 4 ayat 37 C. C. Tapi kalau kelas besar seharusnya sih bisa. Daniel 4 ayat 37. Ayo lihat dulu. Baca bersama-sama dulu, baca bersama-sama. Baca bersama-sama Daniel 4 ayat 37. 1, 2, 3. 37. Jadi sekarang merendahkan mereka yang congkak. Ayo, seharusnya sih hafal ya. Iyalah. Kan kalian kan kelas besar. Masa kelas besar ayat hafalannya tetaplah berdoa kan? Enggak. Kamu hafal? Nih, ayat hafalannya ayat. Kamu baca? Oke, coba. Tetapi Jadi sekarang aku, Nebukadnezar,
memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah. Ulang. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji dan meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Oke, dihafalin ya. Ayo, hafal enggak? Hah? Enggak banyak itu. Enggak banyak. Enggak, ini aja. Ayo. Oke. Itu ya tugasnya baca Daniel 4 keseluruhan dan hafalin Daniel 4 ayat 37. C. Oke, ayat hafalannya Daniel 4 ayat 37 C. Ada. Dari nih. Sampai mana ya? Coba ada yang udah ngirim. 37C. 37C. Coba kita lihat di sini. Oh, belum ada. Nanti. Oke, duduk lo. Ayat hafalannya Daniel 4 ayat 37C ya. Oke. Ini kayaknya ini nih. Yang segala perbuatannya adalah benar dan jalannya adalah adil dan yang sanggup atau yang sanggup kali. Nanti kakak tanya Kak Yogi, kakak kirim di grup Sunday School ya. Oke? Daniel 4 ayat 37C. Nah, jangan lupa ayat buat video. Iya. Jangan dibuat foto, video. Ya. Harus dibuat video. Kamu kemana? Doa dulu, jangan turun dulu. Oke. Kalau ditanya ceritanya tentang Nebukadnezar yang direndahkan oleh Allah dari Daniel 4. Penerapannya atau kesimpulannya 3. Harus bersyukur, jangan sombong, dan harus rendah hati. Gak boleh, anak Tuhan gak boleh sombong. Kan ada lagunya kan? Sombong-sombong. Oh, itu bohong ya. Oke. Jangan lupa kalian yang udah bisa baca, kalau hari Jumat kosong ikut PA. Oke? Kalau kalian yang sudah bisa baca, hari Jumat kosong 3:30 bisa ikut PA. Banyak kok teman-temannya di sini. Kalau hari Jumat nggak ada yang antar, telepon Kak Yogi. Kita bisa jemput. Oke? Ajak teman-teman. Tugas kalian mengajak teman-teman ikut PA di hari Jumat bersama Kak. Ya, di sini juga banyak. Kalau kosong, oke? Kembali ke tempat duduknya, kita berdoa. Ayo, duduk dulu, duduk. Kamu duduk situ. Siapa itu? Karen.
Jangan cuma mencatat, mengerti. Oke? Oke? Ya. Kalian ujian kapan? Oh, Desember. Masih lama dong. Besok apa? Ada ulangan? Ulangan harian. Ya, belajar. Banyak-banyak belajar. Nggak boleh sombong. Oke? Oke. Kakak akan berdoa buat kalian. Ayo. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk siang hari ini. Kami boleh sama-sama belajar dari Raja Nebukadnezar yang mempunyai sikap hati yang sombong. Tetapi kami belajar Tuhan bahwa kesombongan adalah sesuatu yang tidak benar dan berdosa, dan Tuhan sangat membenci orang-orang yang sombong. Dan juga kami bersyukur Tuhan bahwa kami juga belajar bahwa Nebukadnezar menyadari diri bahwa segala sesuatu yang ia miliki itu hanya berasal daripadamu Bapa. Kiranya kami anak-anak sekolah minggu di tempat ini diberkati Tuhan, diberkati sekolah mereka, diberkati kehidupan mereka di rumah dan juga di lingkungan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami semua terus ditambah-tambahkan kepintaran, kecerdasan sehingga kami bisa menjadi kebanggaan buat keluarga orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati yang sepanjang minggu ini sedang menghadapi ujian harian. Kiranya Tuhan memberkati dan juga memberikan nilai yang bagus dan juga semangat untuk belajar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan berkati juga orang tua mereka dalam pekerjaan, di dalam aktivitasnya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Betapa ajaib dan termulia Kau yang berkuasa dan kan bertahan